Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih berada di pembahasan al-aslu al-awwal, pondasi yang pertama dari 6 pondasi yang disebutkan dalam al-usulus sittah, yaitu al-ikhlas atau ikhlasuddin lillahi ta'ala, yaitu berkaitan dengan at-tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penjelasan tentang lawan daripada tauhid, yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan sebelumnya, penulis atau pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang 2 jenis kesyirikan. Yang pertama adalah asyirkul akbar, dan yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu asyirkul akbar. Ya, syirik akbar kata beliau adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa munafin lit-tauhid munafatan mutlaqatan. Syirik akbar adalah setiap kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebabkan tauhidnya jadi lenyap. Ya, semua kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah, yang kesyirikan ini itu menyebabkan imannya atau tauhidnya jadi hilang secara total, sehingga pelakunya menjadi kafir, keluar daripada Islam. Dan dicontohkan pada pertemuan sebelumnya tentang contoh-contoh syirik akbar, seperti seseorang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, minta kepada wali-wali yang telah mati, atau menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan yang lainnya. Ini merupakan syirik akbar. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kata beliau, wa huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa alaihi syari' wasfa syirk lakinnahu la yunafi tauhida munafatan mutlaqatan. Syirik kecil adalah setiap ucapan atau perbuatan yang dikatakan oleh dalil sebagai kesyirikan, namun dia tidak menafikan tauhid secara total. Ya, dia tidak melenyapkan tauhid, melenyapkan iman secara total.
Mithlu, seperti misalnya al-halifi bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Fal halifu bi ghairillahi alladhi la ya'taqidu anna li ghairillahi ta'ala minal 'azamati ma yumathilu 'azamatallahi musyrikun syirkan asghar. Kata beliau, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, seperti ucapan sebagian orang, demi Allah, demi Rasulullah. Yang pertama benar, demi Rasulullah ini yang syirik. Syirik asghar secara asal. Akan tetapi kata beliau, dia itu syirik kecil sepanjang orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ini dia tidak meyakini keagungan yang dijadikan sumpah tadi seperti keagungannya Allah. Seperti kalau orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Kalau dia meyakini bahwa Rasulullah yang dia jadikan bahan sumpah itu memiliki keagungan sebagaimana keagungannya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan keagungannya Allah Azza wa Jalla, sehingga dia jadikan sebagai bahan sumpah, maka berarti ini syirik apa? Asghar atau akbar? Akbar. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, artinya dia masih tetap meyakini Allah, keagungannya, kebesarannya tidak sama dengan Rasulullah yang dijadikan sebagai sumpah tadi. Maka yang seperti ini syirik asghar, syirik kecil. Wa mithlur riya, demikian juga ar-riya, yaitu seorang beramal untuk dipandang oleh mata manusia. Riya itu berasal dari kata ra'a yara, yaitu melihat. Dia beramal untuk dilihat oleh manusia. Kenapa dikatakan syirik? Karena tauhid itu yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan riya, dia persembahkan ibadahnya kepada mata-mata manusia yang memandang. Berarti dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa disebut riya itu syirik. Wa huwa khatir, kata beliau. Riya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Kata beliau, yang paling aku takutkan di antara perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian, perkara yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, apa syirik asghar itu? Faqala ar-riya. Maka Nabi mengatakan syirik asghar itu riya. Tapi di sini bukan pembatasan ya. Syirik asghar itu cuma riya saja, tidak. Tapi syirik asghar itu banyak bentuknya, banyak modelnya. Tapi yang disebut oleh Nabi di sini adalah yang paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syirik asghar sama syirik akbar, selain dari apa yang disebutkan oleh beliau, itu ada perbedaan-perbedaan lain yang pernah kita sampaikan ketika pembahasan Kashfus Syubuhat kemarin. Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, kalau mau dimasukkan poin yang pertama adalah syirik akbar itu menyebabkan imannya hilang secara total sehingga pelakunya menjadi kafir. Sedangkan syirik asghar itu tidak menyebabkan imannya itu lenyap secara total sehingga orangnya tidak dikafirkan. Ini perbedaan pertama, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik akbar itu bisa melenyapkan semua amal-amal ibadah yang dia kerjakan selama ini. Sholatnya dia, mulai dari dia balik, baca Qur'annya, sodakohnya, hajinya, semuanya itu lenyap, hangus di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang diancam ini Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang maksum, yang gak mungkin berbuat syirik. Namun karena besarnya perkara syirik ini, sampai-sampai Allah memperingatkan manusia yang gak mungkin berbuat syirik, yaitu Nabi SAW. Kalau Nabi saja diperingatkan tentang kesyirikan, apalagi selain Nabi SAW. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad,
sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu apabila engkau berbuat syirik maka hanguslah, hilanglah semua amal-amal ibadahmu dan kau di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini syirik akbar. Adapun syirik asghar itu tidak melenyapkan semua amal ibadahnya, tapi hanya ibadah yang syirik asghar itu saja yang tidak dianggap sama Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya seorang selama 30 tahun dia itu sholatnya itu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Namun suatu ketika di umur 30 tahun itu dia sholat untuk dipuji oleh manusia. Artinya dia riya tatkala sholatnya. Maka sholatnya dia selama 30 tahun kemarin itu masih aman gak? Aman. Adapun yang riya tadi tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya amal itu saja yang ditolak. Tapi yang lainnya kalau memang diterima, ya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena nggak tahu. Ya, tapi kalau memang diterima, dia masih diterima. Kalau syirik akbar, meskipun sudah diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kalau syirik akbar hilang semuanya. Ya, kemudian yang ketiga, di antara perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar, yaitu syirik akbar itu tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik akbar kalau mati ya, kalau masih hidup dia tobat dari syirik akbar diampuni kan? Diampuni. Tapi ini kita bicara kalau sudah mati belum tobat dari syirik akbar, nggak mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Adapun syirik asghar ini khilaf di antara para ulama. Sebagaimana nanti yang disebutkan oleh beliau di sini. Syirik asghar, pendapat pertama mengatakan itu tidak diampuni. Ya, syirik asghar tetap tidak diampuni. Berarti kalau tidak diampuni, dia itu tetap mendapatkan hukuman, namun sebagaimana maksiat. Ya, sebagaimana maksiat, kalau nggak diampuni maksiat, maka dia mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar maksiatnya. Sehingga kalau selesai masa hukumannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, itu perbedaannya. Syirik asghar tidak diampuni sama Allah, artinya meskipun dia meninggal belum taubat dari syirik kecil, maka tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, tetap disiksa di neraka namun tidak kekal. Ya, tidak kekal. Tapi kalau syirik akbar tidak diampuni, disiksa di neraka dengan siksa yang kekal. Nah, adapun pendapat kedua, syirik asghar diampuni sama Allah. Karena syirik asghar ini sebagaimana kemaksiatan yang lain. Nah, perbedaan ini timbul dari sudut pandang memahami firman Allah dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini tidak dibedakan. Pokoknya syirik tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati bawa dosa kesyirikan enggak diampuni sama Allah. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalik. Jangan diartikan selain syirik, jangan. Ma duna dzalik adalah yang levelnya di bawah kesyirikan. Ya, levelnya di bawah kesyirikan seperti kebid'ahan, kalau memang bukan bid'ah yang mukaffirah, atau kemaksiatan. Ya, maka kalau kemaksiatan ada peluang dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala meskipun belum bertobat. Ya, meskipun belum bertobat dari kemaksiatan tersebut. Seorang misalnya naudzubillah berzina. Setelah berzina belum sempat bertobat, mati dia. Mukmin ya ini ya, kita nggak bicara orang kafir. Ini orang muslim. Sebelum tobat dari zinanya dia mati. Pertanyaannya, apakah orang ini punya peluang zinanya tadi diampuni sama Allah? Punya peluang. Jangan dikatakan pasti diampuni, tidak. Karena Allah mengatakan liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Makanya Ahlus Sunnah punya istilah pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di akhirat maka itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau
Allah ampuni dia langsung meskipun orangnya belum bertobat. Tapi kalau Allah mau, Allah siksa dia sesuai dengan kadar dosanya tadi. Kalau sudah selesai masa hukumannya, dia apa kan? Dimasukkan surga. Ya, karena pelaku dosa besar ini kafir enggak? Enggak, hati-hati jangan jadi khawarij. Ya, pelaku dosa besar mukmin naqisul iman, mukmin tapi imannya kurang. Ya, bukan iman yang sempurna tapi imannya kurang. Maka ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Yang benar yang mana? Pendapat pertama apa pendapat kedua? Syirik kecil itu diampuni enggak? Hah? Ya, Pak? Berarti masih ada peluang diampuni. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya ini khilaf yang tidak menyebabkan seorang yang berbeda dia menyimpang. Tapi para ulama banyak yang lebih condong kepada pendapat pertama, syirik kecil tetap gak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tidak kekal di neraka. Kalau gak kekal di neraka ini sepakat para ulama. Kemudian juga syirik akbar dan syirik asghar itu terkadang terjadi pada satu perbuatan yang sama. Ya, syirik akbar sama syirik asghar itu terjadi pada perbuatan yang sama, tapi motifnya yang berbeda. Contoh, orang pakai jimat buat tolak bala supaya selamat atau supaya sembuh dari penyakit, supaya terhindar dari mara bahaya. Ya, pakai jimat. Tapi dia jatuh dalam syirik apa? Asghar atau akbar? Asghar. Sepakat semua, syirik kecil. Hah? Akbar. Akbar, sepakat ya. Pakai jimat itu syirik akbar, murtad pelakunya. Hah? Ini yang kita sebutkan tadi, terjadi pada satu perbuatan, namun bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Ya, diperinci. Tergantung motifnya dia ketika pakai jimat tersebut apa. Kalau dia keyakinannya jimat ini hanya sebatas sebab, ya jimat ini hanya sebatas sebab, tapi Allah yang menyelamatkan. Dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan. Ya sama seperti Anda pakai helm kalau mau berkendara katanya. Kalau Anda pakai helm, maka apakah itu syirik? Enggak kan? Ya. Kenapa kok enggak syirik? Karena Anda meyakini helm cuma sebagai sebab, yang menyelamatkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya Anda berkeyakinan helm ini yang menyelamatkan dengan sendirinya, bukan Allah yang menyelamatkan, tapi helm ini yang menyelamatkan saya, itu baru syirik. Syirik akbar itu. Ya. Nah, kalau pakai jimat tadi, dia meyakini jimat ini hanya sekedar usaha saya untuk mendapatkan keselamatan. Tapi saya yakin Allah yang menyelamatkan saya melalui jimat ini. Maka ini syirik apa? Asghar. Ya, ini syirik asghar. Kenapa kok dikatakan syirik? Enggak, apa? Iya, jimat ya, dia itu diyakini bisa menyebabkan, diyakini bisa mengakibatkan sesuatu. Ya, jimat itu diyakini bisa mengakibatkan apa? Selamat dari kecelakaan, terhindar dari mara bahaya. Ya kan? Diyakini seperti itu. Padahal hukum sebab akibat, kalau begini akibatnya begitu. Kalau begini akibatnya begitu. Itu yang bikin siapa? Aturan gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbakar mengakibatkan, kalau kena api mengakibatkan terbakar. Kalau enggak makan mengakibatkan lapar. Kalau enggak minum mengakibatkan haus. Yang bikin ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak boleh bikin-bikin sendiri aturan sebab akibat ini. Nah, orang yang pakai jimat, kalau dia meyakini ini hanya sebatas sebab, maka berarti dia ini sedang menyamai Allah sebagai sang pembuat sebab. Faham?
Ya, di situ sisi kesyirikannya. Tapi itu syirik asghar. Adapun yang meyakini bahwa jimat inilah yang bisa menolong saya dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Nah, kita lanjutkan, kata beliau, wa qad yasilur riya ila syirkil akbar. Tadi dikatakan riya itu syirik asghar, tapi terkadang bahkan kebanyakan riya itu dihukumi syirik akbar, bukan syirik asghar. Ya, jadi jangan dianggap riya itu digasak syirik kecil semua, tidak. Ya, riya itu secara asal ya memang syirik kecil, tapi ada namanya riya yang sampai derajat syirik akbar. Orang-orang munafik, mereka itu syiriknya itu syirik kecil atau syirik akbar? Orang munafik di zaman Nabi SAW, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka kalau sholat itu yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Riya. Riya di sini syirik asghar atau syirik akbar? Munafik ini syirik akbar. Apa bedanya? Mana riya yang syirik asghar sama riya yang syirik akbar? Apa bedanya? Sama-sama riya, tapi syirik ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar. Ya Bang? Iya. Kalau syirik akbar, riya yang syirik akbar, dia itu memang sholatnya itu secara total pingin untuk dilihat manusia, nggak ada sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafik kayak gitu. Mereka itu belani sholat, padahal nggak beriman mereka. Mereka terpaksa melakukan sholat untuk supaya manusia masih menganggapnya sebagai mukmin. Makanya mereka hanya sholat apa? Ya, isya sama subuh nggak sholat mereka. Kenapa nggak sholat? Nggak dilihat orang. Ya, kata Nabi SAW, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul fajri wa sholatus subhi." Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Ya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu pahala yang didapatkan di sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya meskipun merangkak, kata Nabi SAW. Ya, makanya mereka nggak mau melaksanakan isya sama subuh karena nggak kelihatan. Itu munafik zaman dulu. Tapi kalau munafik zaman sekarang lebih berat lagi mereka. 5 waktu harus sholat, ya kan? Karena kelihatan. 5 waktu harus sholat mereka. Ya. Makanya para sahabat dahulu, ketika mereka mendapati, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, laqad ra'aituna man faqada salatal fajri wa salatal isya asa'na bihi. Dan kami melihat pada diri kami masing-masing, atau pada para sahabat yang lain saling melihat satu dengan yang lain. Apabila ada yang tidak hadir dalam sholat subuh dan sholat isya, maka kami suudzon kepada dia, jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Itu para sahabat itu. Ya. Baik. Maka kalau secara total sholatnya itu dipersembahkan kepada manusia, ini syirik akbar. Tapi kalau ternyata dia riyaknya itu karena syaitan, awalnya dia itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, cuman kemudian muncul bisikan-bisikan syaitan ingin untuk tampil riya, ingin untuk dilihat oleh manusia. Kalau dilawan sama dia, maka insya Allah pahala sholatnya masih tetap, masih ada. Dilawan sama dia, mujahadah. Tapi kalau sama dia dituruti riyaknya itu, dibiarkan mengalir riyaknya tersebut tanpa ada perlawanan dari dalam dirinya, maka sholatnya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu tapi tetap dihukumi syirik asghar. Kata beliau, waqad mathala Ibnul Qayyim rahimahullah li syirkil asghar bi yasirir riya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau
menyebut syirik asghar dengan yasir ar-riya, yaitu riya yang ringan. Ya, beliau istilahkan dengan nama riya yang ringan. Wa hadza yadullu ala anna katsirar riya qad yasilu ila syirkil akbar. Ya, riya ringan atau riya yang sedikit, kata Imam Ibnul Qayyim. Berarti ini menunjukkan bahwa kebanyakan riya itu jenisnya syirik akbar, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, karena kalau syirik asghar itu riya sedikit. Ya, tapi kalau riyanya banyak, tapi berarti kebanyakan itu riya yang banyak, riya yang syirik akbar. Ya. Riya ya, bukan dahak ya. Ya, nanti dikira dahak ini. Kita bicara batuk ini. Riya ringan sama riya banyak itu berarti batuk gitu. Dahaknya banyak, bukan. Wa qad dzaba ba'du ahli al-'ilm ila anna qaulahu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih yashmalu kulla syirkin walau kana asghar. Ini tadi kita singgung. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwa firman Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu juga termasuk syirik kecil. Itu juga termasuk syirik kecil. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Syirik kecil tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, fal wajib al-hadharu minasyirki mutlaqan. Maka ya sudah, kita nggak mempedulikan ini riya itu atau syirik kecil itu diampuni atau tidak. Syirik kecil itu riya sedikit atau riya banyak, kita nggak usah pedulikan itu. Yang kita fokuskan adalah kita berhati-hati terhadap kesyirikan semuanya. Ya, kita wajib waspada terhadap semua jenis kesyirikan. Fa inna aqibatahu wakhimah, karena dampaknya kesyirikan ini sangat berbahaya sekali. Allah Ta'ala, Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada yang menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat syirik. Nah, zalim di sini artinya musyrik, karena inna syirka la dzulmun adzim. Fa idza hurrimatil jannah 'alal musyrik lazima ay yakuna khalidan fin nari abada. Kalau diharamkan surga, ya, orang musyrik ini kata Allah tadi diharamkan surga, berarti dia menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Fal musyriku billahi ta'ala qad khasiral akhirata la raib. Maka orang yang berbuat syirik, dia ini akan mengalami kerugian. Ya, tidak diragukan lagi, dia pasti akan mengalami kerugian di akhirat. Li'annahu fin nari khalidan. Kenapa rugi? Karena dia disiksa di neraka selama-lamanya. Wa khasirat dunya, dan dia juga rugi di dunia. Li'annahu qamat alaihi al-hujjah wa ja'ahu an-nadhir walakinnahu khasira lam yastafid minad dunya syai'a. Karena ketika di dunia sudah tegak hujjah bagi orang-orang yang berbuat syirik tadi. Sudah ada orang-orang yang memperingatkan bahwa itu perbuatan syirik, jangan dikerjakan, tinggalkan perbuatan tersebut. Namun ternyata semua peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat bagi dia. Dia masih tetap dalam keyakinan syiriknya. Maka keyakinan ketika di dunianya itu tidak bermanfaat bagi dia tatkala di akhirat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya pada hari kiamat. Maka ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Fa khasira nafsahu, orang yang berbuat syirik itu merugikan dirinya sendiri. Li'annahu lam yastafid minha syai'an, karena kesyirikannya itu yang dia lakukan tatkala di dunia tidak bisa memberikan manfaat sama sekali padanya di akhirat. Wa auradahan nara wa bi'sal wirdul mawrud. Kesyirikan itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat masuk. Ya, seburuk-buruknya tempat masuk bagi seseorang adalah al-jahannam wal iyadu billah. Wa khasira ahlahu, orang yang berbuat syirik
itu juga merugikan keluarganya. Li'annahum in kanu mu'minin fahum fil jannati fala yatamatta'u bihim wa in kanu fin nari kadzalik li'annahu kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Karena keluarganya ini, kalau memang keluarganya ini orang-orang yang beriman, dia ini berbuat syirik, tapi keluarganya orang-orang beriman, ya, keluarganya ini itu tidak akan mendapatkan manfaat dari si musyrik tadi. Tidak ada manfaatnya bagi si musyrik tadi. Itu kalau keluarganya beriman, tidak ada manfaatnya. Demikian juga keluarganya tadi bisa ngasih syafaat gak kepada dia? Gak bisa. Karena orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat dari siapapun. Ya, hatta dia itu keluarganya Nabi sekalipun. Ya, keluarganya Nabi sekalipun tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Kemudian kalau itu tadi kalau keluarganya penghuni surga. Nah, apalagi kalau keluarganya juga sama-sama penghuni akhirat. Itu tambah rugi dia. Kenapa? Karena dia dilaknat sama keluarganya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf, "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Setiap kali masuk sekelompok orang, setiap kali masuk ke dalam neraka, maka mereka ini melaknat orang-orang yang lebih dulu masuk neraka. Ya, dilaknat, dicaci maki, kaulah yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka ini. Makanya mereka berdoa, ya, Rabbana atihim di'faini minal adzab atihim di'faini minal adzab. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Kemudian kata beliau, wa'lam anna syirka khafiyun jiddan. Ketahuilah, syirik itu sangat-sangat tipis, tersembunyi sekali. Seorang tidak merasa sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan masalah syirik ini. Mentang-mentang sudah belajar kitab tauhid, sudah belajar kasyfus syubuhat, sudah belajar usulus sittah, sudah belajar usulus sunnah, kenyang sama kitab-kitab akidah, sudah merasa kokoh, kuat, tidak mungkin berbuat syirik. Tidak. Ya, syaitan terus berusaha untuk supaya manusia terjatuh dalam perbuatan syirik ini. Ya, kata beliau, syirik ini perkaranya sangat tersembunyi, sangat tipis sekali. Wa qad khafahu Khalilur Rahman wa Imamul Hunafa kama hakallahu anhu. Bahkan sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Abu Tauhid, bapaknya orang yang bertauhid, beliau saja takut jatuh dalam perbuatan syirik. Sampai-sampai Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan syirik, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan-penyembahan berhala, yaitu dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu kalau aku berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahui. Aku minta perlindunganmu. Artinya jangan sampai aku berbuat syirik kepadamu dalam kondisi aku tahu kalau itu perbuatan syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampunanmu apabila aku berbuat syirik dalam kondisi tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Ya, ini sekelas Nabi Muhammad SAW takut dengan perbuatan syirik. Wa ta'ammal qawlahu wajnubni wa lam yaqul wamna'ni li'anna ma'na junubni ay ij'alni fi janibi ibadatin wal asnama fi janib wa hadha ablaghu min imna'ni li'annahu idza kana fi janibin wa hiya fi janibin kana ab'ad. Baik, perhatikan kata beliau doanya Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim tidak mengatakan wamna'ni, ya Allah cegah aku dari berbuat syirik, tidak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni. Kenapa wajnubni? Karena dalam bahasa Arab wajnubni yaitu Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar kesyirikan diletakkan di timur dan saya berada di barat. Ketemu enggak? Enggak bakalan ketemu.
Ya, itu makna wajnubni. Jadikan syirik ada di tempat ini dan aku ada di tempat yang lain yang sangat berjauhan. Artinya tidak akan bertemu antara timur dengan barat, tidak akan bertemu. Berbeda kalau doanya wamna'ni, cegahlah aku berbuat syirik. Mungkin syirik ada di sekitarnya dia, kesyirikan ada di dekatnya dia. Ya, tapi kalau wajnubni ini lebih nampak betapa Nabi Ibrahim sangat-sangat memohon kepada Allah agar kesyirikan itu menjauh darinya. Wa qala Ibnu Abi Mulaika, ya seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaika. Beliau mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata beliau, aku berjumpa dengan 30 orang dari sahabat Nabi SAW. Ya, tabi'in ini berjumpa dengan para sahabat. Kata beliau, dari 30 orang sahabat yang aku berjumpa dengannya, semuanya takut dengan kemunafikan. Ini sekelas sahabat Nabi SAW khawatir kalau dirinya jatuh ke dalam kemunafikan. Wa qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu li Hudzaifah ibn al-Yaman. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman ini termasuk sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang suka diberitahukan tentang rahasia-rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberitahukan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nah, di antara yang diberitahukan kepada Hudzaifah ibnul Yaman adalah daftar nama-nama orang munafik. Nabi kasih tahu kepada Hudzaifah ibnul Yaman, orang munafik fulan. Wis cukup kau saja yang tahu. Yang lain sengaja enggak dikasih tahu sama Nabi SAW sebagai bentuk ujian keimanan. Tahu dari mana Nabi? Wahyu dari Allah. Ya. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, Umar ibn Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, anshudukallah. Ya, anshudukallah artinya sa'altuka billah. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Jadi bukan cuma sembarang minta, tapi mintanya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini serius enggak? Serius, sampai bawa-bawa nama Allah dalam permintaannya. Apa kata Umar? Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku di antara orang-orang munafik tersebut? Ini sekelas Umar ibn Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, apakah namaku masuk di dalam daftar itu? Kata beliau, ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada Umar ibn Khattab bahwa dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga, tapi tetap Umar ibn Khattab khawatir kalau dia ini termasuk di antara orang-orang munafik. Ya, masing-masing mengetahui kadar dirinya. Walakinnahu khafa ay yakuna dzalika lima dhahara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'alihi fi hayatihi. Akan tetapi Umar ibn Khattab khawatir ya kalau dia masuk dalam golongan orang-orang munafik, karena dahulu semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab termasuk di antara orang-orang yang awal-awalnya beliau adalah orang yang sangat keras membenci Islam dan kaum muslimin. Fala ya'manun nifaq illa munafiq wa la yakhafun nifaq illa mu'min. Ya, kata beliau, tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali ya orang munafik itu sendiri. Dan tidak ada yang merasa khawatir dengan kemunafikan kecuali pasti dia itu orang mukmin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiq jama'a isaatan wa amnan. Kata beliau, sesungguhnya orang mukmin itu dia itu menggabungkan antara amal yang baik, yang amalannya itu baik, tapi di sisi lain syafaqah, khawatir, ada kekhawatiran dalam dirinya.
Ini orang mukmin. Adapun munafik itu menggabungkan antara amalan-amalan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, wa amna, tapi dia merasa aman, merasa pede dengan amalannya. Ya, maka tidak ada yang bisa merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali dialah orang-orang beriman. Fa'alal abdi an yahrisa 'alal ikhlas, maka hendaklah seorang hamba itu berusaha supaya dia itu ikhlas dalam beribadah. Wa an yujahida nafsah 'alaihi, dan hendaklah dia bermujahadah, terus bersungguh-sungguh, ya, dilatih, diupayakan dengan sekuat kemampuan yang dia miliki untuk bisa mencapai derajat ikhlas ini. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in ma jahadtuha ala ikhlas. Kata sebagian salaf, aku tidak pernah bersusah payah, ya, aku tidak pernah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jiwaku lebih daripada ketika aku berupaya untuk menjadikanku orang yang ikhlas. Berarti bagi para salaf saja ikhlas ini enteng atau berat? Berat. Itu para salafus saleh. Ya, apalagi bagi orang-orang yang levelnya jauh di bawah mereka. Fasyirku amruhu sa'bun jiddan. Kesyirikan itu sangat berat sekali perkaranya. Laisa bihayyin, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang enteng. Lakinnallaha yuyassirul ikhlas 'alal 'abdi. Namun Allah, kalau memang seorang hamba itu dia bersungguh-sungguh, ya, dia bersungguh-sungguh untuk mencapai ikhlas, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan hambanya tersebut untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Wa dzalika bi ay yaj'alallaha nusba 'ainaihi fayaqsida bi 'amalihi wajhallah, yaitu dengan dia berusaha menjadikan Allah sebagai tujuan yang ada di depan kedua matanya, dan tidaklah dia beramal kecuali yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selesai dari kitab Syarah Al-Usul Sittah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masih tentang tauhid dan syirik, tapi kita ambil dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.